Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Karita Yuna, kelas 12 MIPA 2, absen 19. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi anabolisme kemosintesis. Anabolisme kemosintesis adalah proses pembuatan molekul organik dari bahan anorganik tanpa bantuan cahaya matahari, menggunakan energi kimia yang diperoleh dari reaksi oksidasi senyawa anorganik. Proses ini biasanya terjadi pada bakteri kemoautotrof seperti bakteri nitrifikasi, bakteri sulfur, dan bakteri besi yang hidup di lingkungan ekstrim seperti dasar laut atau area yang minim cahaya matahari. Nah, tahapan proses kemosintesis yang pertama, oksidasi senyawa anorganik. Mikroorganisme kemoautotrof mengoksidasi senyawa anorganik seperti amonia, hidrogen sulfida, atau ferrous iron untuk menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan dari oksidasi ini digunakan untuk mengonversi karbon dioksida menjadi molekul organik. Nah, yang kedua, pengikatan karbon. Energi kimia yang dihasilkan dari reaksi oksidasi ini digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat melalui serangkaian reaksi yang mirip dengan siklus Kelvin pada fotosintesis. Enzim yang berperan pada proses kemosintesis ini, yang pertama ada enzim oksidase. Enzim ini berfungsi mengoksidasi senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, atau hidrogen sulfida menjadi produk yang lebih teroksidasi, sehingga menghasilkan energi. Nah, yang kedua, ada ribulose. Enzim ini berperan dalam siklus Kelvin, yaitu pada tahap fikasi karbon, di mana karbon dioksida difiksasi menjadi molekul organik. Nah, yang ketiga ada enzim ATP sintetase. Enzim ini berperan dalam sintesis ATP yang menyediakan energi untuk proses pengikatan karbon dioksida menjadi molekul organik. Bahan utama yang digunakan dalam proses kemosintesis ini, yang pertama ada amonia atau NH3, yang kedua ada nitrit atau NO2, yang ketiga ada hidrogen sulfida atau H2S, yang keempat ada ferrous iron atau Fe2+, yang kelima ada karbon dioksida atau CO2, yang keenam ada air atau H2O. Nah, hasil akhir proses metabolisme kemosintesis adalah senyawa organik yang terbentuk dari karbon dioksida menggunakan energi dari oksidasi senyawa anorganik. Hasil utama ini berupa molekul-molekul yang digunakan oleh bakteri untuk pertumbuhan dan pemeliharaan sel. Nah, yang pertama, hasil utamanya senyawa organik. Karbohidrat, molekul organik seperti glukosa atau senyawa karbohidrat lainnya yang dibentuk melalui siklus pengikatan karbon, yaitu seperti siklus Kelvin. Nah, yang kedua, ada hasil samping dari oksidasi senyawa anorganik. Hasil samping bervariasi tergantung pada senyawa anorganik yang dioksidasi. Nah, yang pertama, nitrat atau NO3- dihasilkan oleh bakteri nitrifikasi yang mengoksidasi amonia atau nitrit. Nah, yang kedua ada sulfat atau SO4-wamin atau sulfur S, dihasilkan dari oksidasi hidrogen sulfida oleh bakteri sulfur. Nah, yang ketiga ada ferric iron atau Fe3+, dihasilkan dari oksidasi ferrous iron oleh bakteri besi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata,
saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Santi. Om.